Masyarakat harus tahu kejahatan serius dalam konteks ijazah palsu terletak pada siapa? Jokowi. Kok lembek? Terletak pada siapa? Nah itu. Presiden yang membuat rakyatnya sengsara. Kemajuan peradaban suatu bangsa diukur oleh bagaimana tradisi beretika itu. Peradaban ngeritik orang ilmiah itu dengan bahasa-bahasa diksi-diksi rasional ilmiah. Tapi kalau orang kampung, cara ngeritiknya ke pribadi orangnya. Kepikulan itu perbuatan tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada hal yang kemudian menarik, ya, di mana Egy Sujana, orang yang selalu ngotot hendak membuktikan ijazah palsu Pak Jokowi, ya, terus-menerus menarasikan bagaimana dia bisa menggiring publik, ya, agar percaya dengan apa logika yang terus didaur ulang oleh Egy Sujana ini terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Tapi sebuah fenomena yang kemudian menarik ini adalah ketika, ya, Egy Sujana dalam satu kesempatan bersama Pak Anies Baswedan itu, ya, menghadiri rakernas daripada Partai Keadilan Sejahtera yang menyebutkan bahwa calon Pak Anies Baswedan, tapi Egy Sujana menyebutnya bahwa ini presiden ke-8, ya, Republik Indonesia, insya Allah. Ini yang kemudian semakin menarik. Tetapi, ya, narasi-narasi yang selalu menyerang Pak Jokowi, yang selalu terlontar daripada mulut Egy Sujana ini kemudian itu disikat oleh Prof. Jimli Asidiki. Kita akan simak bagaimana narasinya. Mari kita simak. Masyarakat harus tahu kejahatan serius dalam konteks ijazah palsu terletak pada siapa? Jokowi. Kok lembek? Terletak pada siapa? Jokowi. Nah itu. Egy Sujana dilantik menjadi Dewan Pakar dari Partai Keadilan Sejahtera. Selamat buat Bang Egy yang hari ini dilantik menjadi anggota Dewan Pakar PKS. Orang masih ikut calon kira sudah Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Saat kita sejak awal mendeklarasikan dukungan kepada saudara Anies Baswedan, yakni punya harapan kepada saudara Anies Baswedan karena dianggap dekat dengan aspirasi umat Islam. Nanti ujungnya, ya kan, kalau tidak mendukung ini namanya kafir. Kalaupun misalnya diam saja, seperti saya kan harus diam, tidak boleh banyak bicara. Ini munafik. Hanya Pak Anies Baswedan yang pantas menjadi presiden selanjutnya dan bisa menyelesaikan bangsa Indonesia. Lambaian tangannya, senyumnya, omongannya, statementnya, macam-macamnya lah, ya. Presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain itu agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya. Setelah saya menyatakan pernyataan itu palsu, belum ada seorang pun yang bantah. Kalau benar omongan beliau, berarti kita ini dipimpin oleh seorang presiden yang dari awal memasukkan datanya. Menurut versi saya ada kategori kebejatan moral gitu. Dalam perspektif dirinya sendiri aja dibohongi gitu. Kalau kita hanya bicara benar salah, yang benar cuma kita. Orang lain salah semua. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak itu hal yang biasanya tidak benar. Bahwa Presiden tidak punya akal sehat di dalam menjawab. Presiden yang membuat rakyatnya sengsara. Kemajuan peradaban suatu bangsa diukur oleh bagaimana tradisi beretika itu. Peradaban ngeritik orang ilmiah itu dengan bahasa-bahasa diksi-diksi rasional ilmiah. Tapi kalau orang kampung, cara ngeritiknya ke pribadi orangnya. Kepikulan itu perbuatan tercela. Kalau presiden melakukan perbuatan tercela, mestinya di-impeachment. Mengenai penghinaan kepada presiden, karena menghina tidak boleh. Tadi kalau presiden sebagai pribadi merasa terhina, dia mengadu. Kalau menghina itu otomatis pidana. Ini merendahkan, merongrong kewibawaan dan martabat kepada presiden. Tidak menghormati. Posisi kita semakin dihargai, semakin dihormati, semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Ya, seolah tak mau berhenti untuk kemudian, ya, memanfaatkan setiap momen dan kesempatan. Egy Sujana memang selalu tampil eksis di setiap kesempatan.
Tetapi logika yang selama ini selalu dibangunnya terkait dengan Pak Jokowi, ya, di mana bahwa di mata Egy Sujana kebijakan Pak Jokowi itu hampir-hampir tidak ada yang benar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Egy Sujana adalah orang yang kemudian ngotot dan ngotot hendak membuktikan tudingan Bambang Tri, ya, terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, dia selalu berkuar-kuar di luar sana, membangun logikanya, mempengaruhi publik, ya, akan situasi yang dituntut hari ini. Dinamika persidangan terus dinarasikannya, dielaborasi bahwa hingga pada sidang ke-10, ya, sudah lebih 22 saksi diperiksa. Menurutnya Egy bahwa tak ada orang yang pernah melihat langsung ijazah asli Pak Jokowi. Seolah-olah hendak mengatakan, ya, bahwa memang Pak Jokowi tidak punya ijazah palsu. Padahal, ya, dari berbagai keterangan ahli yang lain bahwa, ya, ketika ijazah asli itu tidak bisa dihadirkan, bukan berarti tidak ada cara lain untuk membuktikannya. Dan itu yang kemudian, ya, membuat Egy Sujana juga bahkan kalang kabut. Dan kali ini dia pun telah diangkat sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera bidang, ya, pakar yang akan tentu, ya, akan memberikan dukungan penuh kepada Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Bahkan Egy Sujana tidak menyebutnya sebagai calon tetapi presiden ke-8 Republik Indonesia, insya Allah menurutnya. Ini kan sebuah pernyataan yang menurut kita, ya, apa ya, ngawur lah, orang calon saja belum, baru dideklarasikan oleh partai untuk diusung sebagai calon, kok malah sudah digaungkan oleh Egy Sujana sebagai presiden ke-8 menurutnya. Ya, kita tahulah bahwa selama ini siapa kelompok-kelompok yang selalu menyerang Pak Jokowi. Ya, pastilah mereka-mereka ini. Dan Egy Sujana hari ini pun menjadi anggota pakar, ya, Partai Keadilan Sejahtera. Kita akan melihat lagi akan seperti apa nanti jika vonis Sugi Nur dan Bambang Tri ini sudah dijatuhkan oleh hakim. Apakah ketika vonisnya bebas, apakah isu ijazah palsu ini kemudian akan ikut juga terhenti atau sebaliknya? Tetapi bagaimana jika kemudian vonis itu menghukum Bambang Tri dan Sugi Nur? Bakal seperti apa reaksi yang akan dilakukan oleh Egy Sujana? Tetapi apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli ini betul-betul cukup mencerahkan bagi kita semua sebagai seorang intelektual yang, ya, tentu cukup dikenal di publik Indonesia, seorang intelektual yang punya karakter, ya, intelektualitas yang hebat, ya, selalu menyajikan pemikiran-pemikiran yang jernih, ya, pemikiran-pemikiran yang konstruktif untuk Indonesia. Bagaimana menempatkan diri kita dalam relasinya dengan pemimpin, sebuah edukasi yang sangat penting. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli ini penting untuk kita teruskan, untuk kita narasikan kepada publik, agar publik bisa kemudian memahami dan mengetahui siapa saja di antara mereka yang bisa dijadikan teladan pandangan kenegaraannya, pikiran-pikiran kebangsaannya, supaya kita tidak sesat dalam bernegara. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.